Nah, kalau ditanya di lingkungan gereja atau di lingkungan agama-agama minoritas, siapa itu NU? Mereka akan jawabnya adalah NU adalah sahabat kita. Salam sehat, salam sejahtera buat Anda semua. Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Beberapa hari yang lalu, saya sebenarnya udah siap-siap mengikuti live acara peringatan hari ulang tahun NU yang ke 1 abad 100 tahun. Ini buat saya menjadi spesial untuk menyaksikannya, karena sebagaimana Anda tahu semua bahwa kita di Indonesia ini sangat banyak dipengaruhi oleh budaya maupun sikap ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh khususnya organisasi-organisasi yang anggotanya berasal dari mayoritas, terutama dalam hal ini orang Islam. Artinya orang-orang yang beragama Islam. Semua kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi berbasis keagamaan Islam yang sangat besar jumlahnya. Dan kalau saya nggak salah, jumlah mereka itu, maksud saya jumlah anggotanya ada 100 juta lebih. Nah, dengan demikian, maka organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi berbasis keagamaan yang mungkin terbesar di seluruh dunia. Dan uniknya, di Indonesia, khususnya karena mereka tinggal ataupun organisasinya berpusat di Indonesia, selama ini antara mereka terjun di politik dan tidak terjun di politik. Kita tahu PKB adalah merupakan anak kandung dari Nahdlatul Ulama. Ya, tetapi saya tidak mau masuk di sini sebetulnya. Tetapi bagaimana kita lihat bahwa Nahdlatul Ulama ini mempunyai boleh mungkin saya katakan quote and quote partai politik, yaitu PKB. Nah, di satu sisi, maksud saya di sisi yang lain, khususnya bagi orang-orang ataupun penduduk dari kalangan minoritas seperti orang Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya, Nahdlatul Ulama ini bagi kita, karena saya termasuk di dalamnya, bagi kita adalah satu perekat, satu penjaga yang memastikan keseimbangan kehidupan sosial dan beragama menjadi seimbang di Indonesia ini. Oleh sebab itu kita sangat menghargai. Nah, kalau ditanya di lingkungan gereja atau di lingkungan agama-agama minoritas, siapa itu NU? Mereka akan jawabnya adalah NU adalah sahabat kita. Jadi NU ada di hati setiap umat umat yang khususnya saya katakan non-muslim lah dulu di Indonesia. Oleh sebab itu saya sangat tertarik dan ingin saya menyaksikan waktu itu, dan sayang sekali saya tidak bisa, entah kenapa linknya nggak bisa saya masuk. Tapi saya tidak kehilangan karena saya bisa dapat informasi berikutnya. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang, saya ingin mengajak Anda untuk langsung menyaksikan pidato dari Bapak Yahya Stakuf pada waktu hari ulang tahun Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Kita mau saksikan. 1 abad ini adalah 1 abad riyadhah, 1 abad tirakat dari wali-wali, tirakat dari para kiai, tirakat dari segenap warga pencinta Nahdlatul Ulama
yang dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti meyakini bahwa berkah Nahdlatul Ulama adalah bekal masa depan yang lebih mulia bagi kita semua. Yang tidak pernah berhenti meyakini bahwa Indonesia adalah tanah yang dilimpahi ridha Allah, diberkahi oleh Allah untuk menjadi titik tolak masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Tidak pernah berhenti meyakini bahwa dalam keadaan apapun pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Tirakat 1 abad menjelma berkah raksasa. Tirakat 1 abad mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita melangkahkan kaki memasuki gerbang abad kedua Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan pada kesempatan seperti ini selain syukur. Syukur kepada anugerah ilahi dan tabarruk dengan khidmah sekuat-kuatnya, khidmah dengan kerja keras, khidmah dengan lebih cerdas, khidmah dengan sepenuh ikhlas untuk mendapatkan bagian dari barokah raksasa itu bagi diri kita masing-masing. Pak Jokowi dan Ibu Sugeng Rawo, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para kiai, para nyai, para ulama, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para tamu, para hadirin, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Banser, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, Ishari, Balam-Balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Warga NU, pencinta-pencinta NU yang aku cintai, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Indonesia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dunia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Oh, universe, welcome to the 2nd century of Nahdlatul Ulama. Ayyuhal alam, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li Nahdlatul Ulama.
Wahai abad kedua, wahai abad kedua, rengkuhlah kami. Rengkuhlah kami dalam berkah, dalam harapan, dalam prasangka baik akan ridha Allah, pertolongan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Esa. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, setelah menyaksikan pidatonya ini, saudara, saya teringat dengan wawancara yang dilakukan dalam program program Kita Satu atau apa itu, kira-kira 3 bulan yang lalu, menjelang penyelenggaraan R20. R20 itu adalah Region 20 yang digagas oleh beliau. Saya mau kembali ke belakang dulu. Sebetulnya pada waktu beliau Yahya Stakuf ini terpilih menjadi ketua PBNU yang diselenggarakan kalau nggak salah di Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu, buat saya ada suatu harapan. Saya pikir, karena saya sudah ikuti juga ini sepak terjang Pak Yahya Stakuf ini, saya ada suatu pemikiran bahwa saya akan menyaksikan sesuatu yang baru yang akan dibawa oleh beliau ini. Nah, benar saja, kembali kepada 3 bulan yang lalu ketika saya menyaksikan pesan global apa yang akan disampaikan dari pertemuan R20 kepada dunia agar kemudian dunia bisa menjadi lebih damai, semuanya bisa lebih adil dan lain sebagainya. Bayangan Gus Yahya seperti apa? Ya, pertama-tama agama-agama ini harus sampai kepada jalan keluar dari persoalan mereka sendiri. Mana mungkin agama-agama ini bisa menawarkan sesuatu yang berharga kepada dunia kalau agama-agama tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah mereka sendiri. Dan masalah di antara mereka sampai sekarang masih ada. Ini selesaikan dulu. Nah, kalau ini sudah ketemu jalan keluarnya, baru kita berada dalam posisi moral untuk menawarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemuliaan kepada dunia secara keseluruhan. Nah, untuk menuju ke arah sana tentu kita harus mulai dari satu titik bersama yang bisa diterima oleh semua pihak, yaitu misalnya bahwa kita harus menghindari di peralatnya identitas-identitas termasuk identitas agama sebagai senjata politik. Wawancara itu, maka di situ saya benar-benar melihat ada satu hal yang baru yang disodorkan oleh beliau ini. Nah, di situ dia katakan bahwa dia akan menjaga jarak dengan partai politik, ya, menjaga jarak yang sama terhadap partai politik, karena dia ingin memuliakan, ini perlu dicatat, memuliakan Nahdlatul Ulama. Nah, perkataan ini diulangi lagi pada waktu pidato dia yang menggelegar, ya, pada waktu hari ulang tahunnya itu. Saya luar biasa. Buat saya ini sesuatu yang persis seperti yang saya sudah katakan sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, bahkan tahun lalu. Kalau Anda melihat di dalam video-video saya, sering saya katakan live beyond. Kalau bagi masyarakat terkait hukum, live beyond the law. Kalau terkait agama, saya katakan live beyond religion. Kalau terkait dengan pelaksanaan sesuatu, live beyond. Kalau terkait dengan keyakinan, live beyond your belief. Apa yang dikatakan oleh beliau, Bapak Yahya Stakuf, dalam pidatonya, maupun dalam wawancara sebelumnya 3 bulan yang lalu, buat saya maknai ini sebagai sesuatu, something that he lives beyond.
kita coba nonton lagi wawancara yang dia lakukan oleh TVNU kalau nggak salah, atau mungkin Kompas TV beberapa waktu yang lalu, bahwa dia katakan dia menjaga jarak dan dia tidak mau urusan-urusan Nahdlatul Ulama dicampur aduk dengan partai politik. Kita tonton. Nah lalu gimana kalau ada orang melihat NU sebagai aset, manfaatkan? Sudah ada aturan kok, ada ADRT, ada perkum macam-macam. Apa kesalahan yang harus disanksi, sanksinya apa? Sudah ada semua, tinggal kita jalankan. Yang kita butuhkan adalah disiplin mengikuti apa yang ada dalam aturan itu. Lepas dari perasaan kita. Kadang-kadang kita merasa kok cuma begitu, kok kurang serem misalnya begitu ya. Ya tapi kalau peraturannya begitu, mari kita ikuti saja. Gitu. Makanya saya selalu bilang ini harus ada konsolidasi nasional, semuanya harus disiplin mengikuti aturan secara nasional. Mekanisme-mekanisme, tata cara dan sebagainya, termasuk agenda-agenda dan program-program. Gitu. Nah kalau ada yang merasa punya gagasan lebih baik dari apa yang tertuang di dalam aturan-aturan itu, ya tunggu ada perubahan aturannya. Perjuangkan di muktamar nanti, tunggu 5 tahun lagi gitu loh. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali. Nah, di situ kita enak, semua tahu, makanya dibaca. ADRT dibaca, pergub dibaca. Supaya tahu aturannya apa. Karena ini adalah sanksi-sanksi dunia. Lah kalau urusan hisab di yaumil hisab nanti kan urusan sampean masing-masing gitu. Nah, kalau kita lihat ini, maka betul-betul kita melihat bahwa Nahdlatul Ulama ini sesudah, artinya memasuki abad kedua ini, mereka ini benar-benar ada paradigm shift, ada lompatan paradigma dari sekedar organisasi keagamaan yang mengurusi liturgi, yang mengurusi tata cara agama, tetapi sekarang mereka naik dengan istilah yang disebutkan oleh Pak Yahya Stakuf itu adalah Nahdlatul Ulama akan menjadi berkat, ya, berkah bagi Indonesia yang lebih mulia. Yang lebih mulia. This is not a common pengertian yang mendasar. Coba kita dalami lebih jauh. Yang lebih mulia, berkah yang lebih mulia. Artinya ada paradigm shift, ada lompatan jauh dari sekedar, kalau kita lihat ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia pada saat ini mengharamkan ini haram, musik haram dan sebagainya. Ini sudah tidak di situ. Nahdlatul Ulama tidak lagi di tataran itu. Mereka melompat ke atas. Tidak salah kalau tema yang mereka usung pada harlah kemarin itu, kalau saya tidak salah adalah merawat jagat, ya, mengembangkan peradaban. Merawat jagat, mengembangkan peradaban. Luar biasa itu. Saya berharap kawan-kawan semua di seluruh Indonesia supaya memperhatikan ini. Bukan hanya orang Islam yang menganut agama Islam, tetapi juga yang menganut agama Kristen, agama yang lain. Merawat jagat ini dalam dan luas pengertiannya, dan mengembangkan peradaban. Maksudnya develop the new civilization. Civilization of what?
civilization of humankind. Ya. Jadi beliau mengajak umat manusia, come on, let us build the new civilization of the world. Mungkin ini kedengarannya seperti agak sedikit terlalu teoritis gitu ya. Tetapi saya mau lihat sikap tindak mereka pada waktu perayaan itu, ya. Coba Anda lihat, mereka menyanyikan lagu-lagu, membawa musik, melakukan menyanyikan lagu melalui drum band mereka, dan drum band mereka yang dinyanyikan adalah lagu rock and roll yang dibawakan oleh Freddie Mercury. Apa namanya itu? Yang dibawakan oleh Queen, ya kan? We will rock you, dia bilang, ya kan? Artinya ini keluar dari budaya-budaya yang selama ini digaungkan oleh orang-orang Islam tertentulah, saya katakan dulu, yang mengharamkan musik, mengharamkan ini, macam-macam diharamkan. Keluar dari situ. Ya. Jadi kita berterima kasih kepada umat Kristen seluruh Indonesia pada umumnya. Ya, saya mau katakan, mungkin ini jawaban doa Anda. Ya, yang senantiasa di gereja-gereja dikumandangkan, setiap kebaktian selalu berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmah, berkat, tuntunan kepada para pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia ini, khususnya kepada para pemimpin agama Islam. Itu selalu disampaikan dalam doa di setiap gereja, setiap kebaktian. Mungkin ini salah satu jawaban doa Anda. Dan saya berharap kepada NU, dimanapun Anda berada, anggota-anggota NU, teruslah pertahankan prinsip-prinsip yang dibangun oleh para pendahulu NU itu. Dan sekarang memasuki abad yang kedua ini, saudara-saudara, tidak gampang mempertahankan satu organisasi bertahan sampai 100 tahun. Not easy. Indonesia saja sekarang baru 76 tahun. 76 tahun setengah mati kita memeliharanya. Ini sudah 100 tahun dan sekarang memasuki abad kedua. Oleh sebab itu, saya mau ucapkan kepada kawan-kawan saya dari NU yang banyak berinteraksi dengan saya sebetulnya, ya, di Jawa Barat terutama, di Tasikmalaya, di Surabaya, Jawa Timur, dan tempat lain. Selamat ulang tahun yang ke-100 dan Anda memasuki abad yang kedua, ya. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua dan tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi berkah yang termulia bagi bangsa Indonesia. Kami selalu mensupport dan kami selalu di belakang Anda, walaupun mungkin kami tidak langsung berhadapan dengan Anda atau bekerja sama dengan Anda, akan tetapi kami umat-umat non-Muslim selalu membackup Anda. Pesan saya pada semua umat Islam di Indonesia, mari kita merubah. Mari kita, let us make a paradigm shift terhadap keberagamaan kita. Mari kita mengutamakan kemanusiaan, humanity, ya, human di dalam kehidupan kita beragama. Saya yakin dan percaya, ya, Indonesia akan menjadi negara yang very very strong, yang akan sangat maju di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau kita bersatu, siapa yang bisa melawan kita? Sukses, ya. Selamat kepada Nahdlatul Ulama, selamat kepada Pak Yahya Stakuf, ya. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati Anda. Love.